Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan, kita ke Pak Siraj. Pak Siraj terlebih dahulu. Pak Siraj, ketika saya tanyakan ini bagaimana sikap politik mendua dari Golkar, Pak Kris kemudian dengan tegas mengatakan ini bukan sikap yang membelah, bukan sikap mendua, tapi Golkar lagi-lagi dikatakan dipermainkan, dijadikan alat, dijadikan tool untuk seseorang yang memang mewakili hanya kepentingan politiknya saja. Tanggapannya Pak Siraj? Ya, jadi kalau mendua, ya saya setuju memang tidak ada yang mendua di partai. Kalaupun ada perbedaan hal-hal yang lain, itu hal yang biasa saja, ya kan. Jadi itu bagian dari bangunan yang memang selama ini yang hampir dari periode ke periode, ya kan. Di akhir sebuah permainan politik, ya kan, pasti terjadi seperti ini. Jadi kemarin di 2004 sama seperti itu, 2009 sama seperti itu, ya kan. 2009 enggak dong, semua dukung Pak Yusuf Kala. Kecuali Kamru Samad yang dipecat oleh partai. Itu jauh, jauh. Jadi artinya nanti saya jelaskan Pak Siraj. Jadi tahapan demi tahapan nanti. Apa namanya, perbedaan-perbedaan itu, ya kan, terjadi. Tapi kita yang kita mau tegaskan kepada teman-teman yang berbeda dengan kita. Jadi oke lah kalau teman-teman berbeda, tapi nggak perlu lagi harus partai dikatakan seperti ini, seperti ini. Berbeda saja. Jadi kalau persoalan sanksi segala macam itu sudah diatur jelas di dalam PO 13, ya kan. Tapi saya nggak masuk pada wilayah itu. Tapi artinya adalah yang kita mau sampaikan kepada teman-teman. Jadi apapun pertimbangan, rasionalitas yang dibangun oleh teman-teman untuk berbeda, ya tolong jangan partai yang di... Tapi tadi Pak Kris juga mengatakan bahwa ini Golkar ini nampaknya sedang banting harga habis-habisan seperti itu, Pak Siraj. Jadi apa namanya, waktu kita mendengarkan dengan baik sampaian laporan daripada Ketua Umum waktu Rapimnas itu, beliau menyampaikan dari A sampai Z proses politik yang beliau bangun, ya kan, dalam konteks penjajakan, baik dalam konteks dia memang diamanatkan oleh partai untuk jadi calon presiden. Jadi dijelaskan begitu luar biasa oleh Ketua Umum apa yang harus beliau lakukan di dalam konteks membawa partai ini. Ya kan? Jadi tidak ada sedikit pun yang disampaikan oleh Ketua Umum persoalan apa namanya transaksional, persoalan jabatan dan segala macam, ya kan. Tapi mungkin nggak tahu entah kenapa bisa berkembang seperti itu di luar. Tapi yang kita dengar betul yang disampaikan, mungkin Pak Ucok juga mendengarnya dengan baik. Ya kan, apa yang disampaikan oleh Ketua Umum pada saat Rapimnas. Baik Pak Andi, apakah tapi ini merupakan strategi dari Golkar sendiri kemudian untuk memang eksis di pemerintahan, entah siapapun kemudian menjadi pemenangnya seperti itu? Enggak, saya setuju dengan Pak Kris itu. Memang beginilah kalau sudah sebuah institusi ya dikendalikan oleh orang-orang yang senantiasa orientasinya kekuasaan. Jadi memang Golkar ini setelah reformasi, ya Golkar ini kan utuh ketika zaman Pak Harto saja. Ketika dia reformasi, kemudian terjadi banyak faksionalisasi yang tidak terkontrol. Dulu juga zaman Pak Harto sebenarnya banyak faksi di Golkar itu. Jadi kalau dalam literatur politik di Indonesia itu faksionalisasi itu studi kasusnya tentu Golkar. Tapi itu masih bisa dikontrol oleh kekuasaan. Tapi ini kita dari pemilu 2004 memang sikap yang berbeda seperti ini nampaknya terus dijaga, terpelihara seperti itu. Kalau pemilu 2004 ketika hasil konvensi kita semua sepakat semua konvensi, ya lihat itu Pak Akbar Tanjung pada waktu itu sebagai Ketua Umum disepakati konvensi dan hasil konvensinya itu menang Pak Wiranto. Semua tegak lurus ke sana. Ada kader Golkar yang berpasangan sama Pak SBY, Pak JK dalam hal ini dia sebagai peserta konvensi, dia mengundurkan diri karena diajak oleh Pak ini. Nggak ada yang ke sana itu. Tapi pada putaran kedua, ingat pada waktu itu 2004 itu ada 2 putaran. Ada 2 putaran, ada perbedaan lagi. Nah, ketika putaran kedua, kita berharap harus didukung kader Golkar. Tapi kan perahu partai itu membawanya kepada Ibu Mega dan Hasyim Muzadi. Saya tetap sikap saya nggak berubah dari tahun 2004. Saya tetap di Pak Yusuf Kala. Saya nggak kenal sama Pak Yusuf Kala. Sampai hari ini Pak Yusuf Kala pun mungkin kulturnya memang seperti itu. Ketika kemudian di pemilihan legislatif mungkin bisa solid Golkar, tapi ketika memang ini kembali kepada figur, kepada calon presiden, ini nampaknya memang ada 2 haluan. Inilah yang dari dulu itu yang kita mau beri penguatan partai ini. Karena sudah pilpres itu dengan sistem kayak begini, orientasinya kepada figur orang. Oleh karena itu mekanisme pengambilan keputusan terhadap capres itu harus jelas. Kan kita pernah bikin fondasinya pada waktu itu, ya berdasarkan konvensi. Pada saat itu konvensinya agak elitis karena mekanisme pengambilan suaranya itu
pada simpul-simpul elit di tingkat atas maupun elit di tingkat bawah. Karena itu hasil konvensi 2004 itu nggak seirama dengan kehendak masyarakat banyak. Oleh karena itu menurut pendapat saya memang partai itu harus menjadi laboratorium seleksi kepemimpinan nasional yang memang dikehendaki masyarakat. Disitulah jiwa besar partai, disitulah konteksnya. Partai berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, baik Pak Adi, dengan kemudian sikap resmi dari Partai Golkar yang memang memilih mendukung dari kubu Prabowo Hatta seperti itu, artinya Anda siap dengan segala konsekuensinya ketika kemudian tetap memilih Jokowi JK? Loh, siap dong. Kan kita ini kalau sudah mengambil sebuah keputusan, resiko apapun siap kita ambil. Apakah sudah ada tawaran konsekuensi yang harus diambilnya itu apa? Sudah, tadi saya sudah ketemu sama Ketua Umum, kita dipanggil dari rame-rame, bagus komunikasinya. Ketua Umum menghargai pandangan kita untuk berbeda pendapat, tapi disuruh mundur. Sesuai dengan PO organisasi. Nah, saya tidak mau berdebat. Kalau saya mau berdebat panjang juga, saya bisa pertanyakan peraturan itu, tapi saya sudah katakan tadi kalau memang sudah dalam, kita ini dalam kepengurusan Pak Abu Rizal Bakri. Tapi kalau sudah Ketua Umumnya menyatakan suruh mundur, ya kita siapkan saja, nggak ada yang jadi masalah. Pak Siraj, ini closing statement silakan. Jadi tadi memang saya dapat informasi tadi dipanggil oleh Ketua Umum teman-teman yang berbeda dengan kita. Jadi pesan saya yang terakhir adalah teman-teman boleh berbeda, tapi janganlah kita menghakimi partai ini. Walau bagaimanapun kita berangkat dan dibesarkan oleh partai, jadi jauh lebih memiliki kedewasaan di dalam bersikap, walaupun kita berbeda, tapi saran Ketua Umum itu adalah langkah yang baik ya untuk mundur, sehingga tidak ada beban juga buat kita yang menjadi bagian dari yang ikut. Ini bukan penghakiman Pak Siraj. Ini kritik terhadap partai. Iya, jangan kritik kita maknai sebagai sebuah penghakiman. Tapi kan persoalannya, itu satu. Yang kedua, yang dibangun oleh teman-teman itu adalah, ya kan, baik kita itu tidak sehat, ya kan. Jadi mempertanyakan kembali sesuatu hal yang sudah melalui mekanisme proses yang lebih demokratis. Nggak, kalau kita bicara nanti proses, nanti kita bicara lagi Rapimnas harus ada pleno Pak Siraj. Ada pleno nggak sebelum Rapimnas? Rapat harian ya. Anggaran dasar, anggaran rumah tangganya harus pleno nggak? Betul. Nah, terus mau bicara mekanisme apa? Tapi kalau persoalan itu, kenapa nggak dipertanyakan pada saat Rapimnas? Kan itu baliknya begitu, ya kan? Ini jadi, kan jangan kita kalau sudah tahu aturan kepada orang ini jangan kayak polisi. Betul. Sudah tahu aturan ngintip ini. Ngintip kemudian orang masuk diundang orang untuk berbuat kesalahan. Ini kan sekarang kita sudah sampaikan kalau memang sudah tahu sebagai elit organisasi sudah tahu harus ada pleno, ya bikin pleno. Oke, baik, kita langsung tanyakan tanggapan Pak Kris. Pak Kris silakan. Ini kalau juga di kalangan Golkar ada anak adik-adik muda, mas-mas muda yang seperti Mas Sinulinga, dan kemudian juga bersambung dengan tokoh-tokoh senior, saya merasa bahwa ini bisa nanti ada ujung-ujung munas yang hasilnya itu di luar dugaan Pak Abu Rizal Bakri ini. Yang satu itu. Yang kedua, bahwa untuk bisa menghapus kesan dari berita publik dan terutama berita-berita yang diulas di Tempo secara sangat jelas itu bahwa bagaimana terjadi transaksi, menurut saya pada saat Pak Prabowo mengatakan akan memberikan jabatan Menteri Utama kepada Pak Abu Rizal Bakri, Pak Abu Rizal Bakri harus secara alamiah menolak, saya tidak perlu kedudukan seperti itu. Saya punya 96 kursi, yang akan saya perjuangkan adalah agenda-agenda regulasi yang bisa menyelamatkan partai-partai dan di Indonesia ini dengan cara apa? Dengan mengatur misalnya undang-undang mengenai pemilu, tidak bisa lagi undang-undang pemilu yang seperti yang kacau balau seperti sekarang ini, yang saling menghancurkan masing-masing kader partai. Kata-kata itu perlu sekali untuk apa? Untuk membuktikan memang Pak Abu Rizal tidak seperti yang selama ini dikesankan bahwa mereka akan mencari kedudukan, ya, yaitu dengan cara bagaimana tadi menolak secara keras tawaran Pak Prabowo, ya, karena dia bukan itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan cuma tempat dia untuk memperjuangkan cita-cita yang sekarang ini sangat kasat mata, bagaimana sistem pemilihan umum yang menghancurkan tidak cuma partai saja, tapi akan menghancurkan sistem politik seperti ini kalau kemudian dibiarkan bahwa partai setiap ada pemilihan umum yang terjadi malah dikonsolidasi, saling membantai antara kader-kader partai dengan sesama kader. Oke, baik, terima kasih Pak Kris, itu bisa menjadi catatan penting ya bagi internal Golkar seperti itu. Baik Pak Andi dan juga Pak Siraj juga terima kasih telah hadir bersama kami dan berbincang dalam Prime Time Talk.